Diawali seorang pria bernama Sung Cheon. Pria ini paling miskin di sekolahnya. Sedangkan temannya, Park Jang-gun memiliki kekayaan 200 miliar won. Yoo-jin memiliki 300 miliar won. Jeong Yoon-ju memiliki 100 miliar won. Sedangkan Taeyong memiliki kekayaan tak terbatas. Untuk menjadi kaya, Sung Cheon hanya bisa bermimpi. Sehari-hari dia bekerja di toko tos serba. Tapi Sung Cheon termasuk anak pintar. Bahkan masuk 30 besar anak yang paling pintar di sekolahnya. Suatu hari sahabatnya ditemukan meninggal bersama keluarganya. Mereka bunuh diri karena terlilit hutang. Sung Cheon marah namun hanya bisa bersedih hati. Selesai dari pemakaman itu, Sung Cheon kembali pulang. Tapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Dia dihajar habis-habisan. Taeyong orang paling kaya tiba-tiba terkejut karena tahu Sung Cheon dihajar oleh teman-temannya. Dia menyelamatkannya. Rupanya Taeyong adalah sahabat Sung Cheon. Karena Sung Cheon adalah orang yang membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Sung Cheon kembali ke tos serba untuk kembali bekerja. Tiba-tiba ada gadis cantik datang. Ternyata dia adalah karyawan baru di toko itu. Gadis itu bernama Ju-hye. Masih pertama kali bertemu, tapi Ju-hye menyukai Sung Cheon karena dia keren dan juga rajin. Beralih di kehidupan Taeyong, yang merupakan keluarga paling kaya, namun kehidupannya tak seenak yang dibayangkan. Setiap hari selalu dimarahi dan mendapatkan hukuman dari ayahnya. Tidak pernah harmonis di dalam keluarga. Bahkan Taeyong merasa bukan anggota keluarganya lagi. Suatu hari, Sung Cheon bertemu nenek tua. Nenek itu menawarkan sendok emas kepada Sung Cheon seharga 30.000 won. Nenek mengatakan kalau sendok itu bisa membuatmu kaya, dengan syarat kamu harus makan di rumah orang kaya sebanyak 3 kali. Tapi itu harus dilakukan oleh orang kaya yang seumuran kamu. Sung Cheon sempat tak percaya, namun tetap membelinya karena Sung Cheon tak tega kepada nenek itu. Suatu hari, Sung Cheon diundang makan bersama oleh teman-temannya, yaitu di rumah Taeyong. Tapi Sung Cheon hanya diinjak-injak dan direndahkan oleh teman-temannya. Meski begitu, Sung Cheon tetap bersabar dan makan bersama dengan menggunakan sendok emas itu. Awalnya tak terjadi apa-apa. Pada saat Sung Cheon pulang, semua keluarganya tiba-tiba bunuh diri karena terlilit hutang. Namun ternyata itu hanya mimpi. Sung Cheon mulai memikirkan mimpi itu dan membulatkan tekadnya untuk makan di rumah Taeyong. Dengan menggunakan sendok emas itu, Sung Cheon mulai membantu Taeyong lagi. Dengan mengerjakan tugasnya, Taeyong memberikan imbalan uang kepada Sung Cheon. Namun, dia menolaknya. Dia bilang hanya ingin makan bersama di rumahnya. Pada saat di sekolah, dia dihajar oleh teman-temannya. Tak tahan karena selalu ditindas dan dianggap miskin, Sung Cheon teringat dengan sendok emas itu. Dia langsung pergi ke rumah Taeyong untuk memberikan tugasnya yang telah diselesaikannya di hari itu. Selain itu, dia juga bilang kepada Taeyong bahwa dia lapar dan ingin makan di rumahnya. Ini baru yang kedua kalinya. Keesokan harinya, Sung Cheon tiba-tiba difitnah oleh Taeyong yang merupakan sahabatnya sendiri. Dia difitnah memeras Taeyong. Rupanya ini dilakukan Taeyong karena mendapatkan ancaman dari ayahnya. Sung Cheon terancam dikeluarkan dari sekolahnya. Semakin marah dengan keadaan itu, mereka berdua bertengkar dan Sung Cheon pun terjebur ke dalam sungai. Dia sudah putus asa dan tenggelam. Di dalam sungai itu tiba-tiba muncul sendok emas. Sung Cheon ingat, dia sudah makan 2 kali di rumah Taeyong dan hanya kurang 1 kali lagi. Tekadnya mulai membulat dan bangkit lagi. Sung Cheon berlari menuju rumah Taeyong, tapi Taeyong tidak ada. Di situ hanya ada ayahnya. Sung Cheon pun diusir. Namun Sung Cheon mengatakan, izinkan aku makan karena aku lapar dan aku akan segera pergi. Melihat keadaan itu, ayah Taeyong iba dan memberikan makanan kepada Sung Cheon. Dia mulai makan dengan sendok emas itu dan menghabiskannya. Yang benar saja, tiba-tiba dia bertukar kehidupan dengan Taeyong. Tubuhnya tetap, namun kehidupannya saja. Semua orang awalnya mengenal Sung Cheon, kini berubah semua memanggilnya Taeyong. Yang berarti Taeyong asli kini menjadi Sung Cheon. Saat bertukar kehidupan, dia menjalankan bisnis yang luar biasa dan mulai merasakan kekayaan. Namun hati nuraninya terasa berbeda. Tak nyaman karena merasa menjual orang tuanya. Sedangkan Taeyong asli yang kini menjadi Sung Cheon,
hidup menjadi keluarga miskin. Namun dalam kehidupan itu dia merasa bahagia karena Taeyong merasakan betapa harmonisnya keluarga, makan bersama dan bercanda bersama. Dia bisa sekolah, dia bisa bekerja dengan bebas dan menghasilkan uangnya sendiri. Sedangkan Sung Cheon asli mendapatkan kekayaan dengan hati yang tak tenang. Selain itu juga mendapatkan banyak musuh, termasuk keluarganya sendiri, karena rebutan atas hak ahli waris dari kekayaan perusahaan yang dijalankan dia saat ini. Dari kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kekayaan bukanlah segalanya, karena kamu belum tentu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sendiri didapatkan dari ketulusan dan kesederhanaan.